Saya ingin meneruskan saja apa yang sudah dibicarakan oleh Ustaz Umar Shahab sebelumnya tentang pembahasan Al-Mahdi. Ada sebuah hal yang sebenarnya dalam pembahasan Al-Mahdi ini aneh bin ajaib, yaitu keyakinan tentang Imam Al-Mahdi, atau sebuah keyakinan bahwa kelak pada akhir zaman akan muncul seseorang yang akan memenuhi dunia ini dengan keadilan, membela orang-orang yang tertindas, dan menegakkan kembali kebenaran di seluruh dunia ini. Adalah keyakinan pada setiap agama atau setiap keyakinan. Di dalam ajaran Kristen misalnya, secara jelas tertulis di dalam Injil akan adanya seseorang pemimpin yang akan menaiki kuda putih dengan membawa pedang, dan muncul dalam Injil itu disebutkan dari Maghrib, akan membebaskan seluruh orang-orang yang tertindas. Dan mereka meyakini itu sebagai Al-Masih yang akan bangkit nanti di penghujung kehidupan dunia dan akan menegakkan kebenaran. Keyakinan pada ajaran Kristen. Di dalam ajaran Yahudi, mereka meyakini juga akan datangnya seorang pemimpin yang mereka sebut sebagai Godot. Istilah keyakinan itu, Godot dalam bahasa Ibrani, yaitu akan muncul pemimpin dari keturunan Uzair yang akan menegakkan kebenaran. Pada ajaran Buddha, penganut Buddha itu meyakini bahwa akan terjadi nanti reinkarnasi kembali Buddha Gautama yang akan membawa kedamaian bagi seluruh penduduk dunia. Di Jawa, keyakinan ini hidup baik oleh penduduk Jawa atau orang-orang Jawa yang nyantrik, atau orang-orang Jawa yang memiliki keyakinan kejawen bahwa akan muncul yang disebut dengan Ratu Adil. Tapi yang jelas bahwa keyakinan itu ada pada semua agama dan semua keyakinan. Hindu juga punya keyakinan yang sama, Bu. Kelak pada akhir zaman akan ada titisan dewa dalam keyakinan Hindu itu yang akan membela orang-orang Hindu itu. Sekarang ini di India misalnya, di India yang berkuasa di India sekarang adalah kelompok Hindu yang ekstrim, yang menghalalkan darah seluruh orang-orang penganut agama di luar agama Hindu. Tapi ajaibnya, mereka mengatakan bahwa Hindu itu adalah agama kedamaian. Tapi di India terjadi pembantaian terhadap umat Islam ataupun umat Kristiani sekarang ini. Tapi mereka memiliki keyakinan yang sama, dan mereka meyakini bahwa mereka sekarang sedang menyiapkan kehadiran pemimpin itu. Keyakinan-keyakinan ini ditentang oleh beberapa pemikir modern, baik di dunia internasional maupun di Indonesia. Ada istilah yang biasanya dinisbahkan kepada orang-orang yang memiliki keyakinan ini. Mereka mengistilahkan orang yang memiliki keyakinan itu memiliki keyakinan mesianisme. Kalau di dalam Kristen itu disebut dengan mesianisme. Jadi mereka sering menggunakan kata mesianisme atau mesianisme. Mesianisme itu berasal dari kata milenium. Jadi setiap satu milenium akan lahir seorang pemimpin. Asalnya begini, pandangan milenianisme itu bahwa keyakinan bahwa setiap milenium akan hadir setiap 100 tahun, di penghujung 100 tahun atau di awal 100 tahun itu akan datang seorang pemimpin besar yang akan merubah tatanan kehidupan dunia ini. Nanti puncaknya, di atas seluruh pemimpin itu akan datang seorang pemimpin yang betul-betul akan merombak seluruh tatanan dunia ini.
Dan keyakinan itu hidup. Itu disebut sebagai keyakinan milenialisme, bahwa setiap 1000 tahun, setiap milen, seperti di Iran misalnya, Imam Khomeini diyakini adalah satu tokoh yang lahir setiap 1000 tahun, setiap awal milenium, mengawali milenium yang baru. Dan itu juga ditulis oleh para penulis barat. Pemimpin milenium itu mereka sebutkan pada milenium sekarang pemimpin itu adalah Imam Khomeini. Kenapa? Dengan alasan seperti ini. Satu, bahwa Imam Khomeini itu bukan cuma seorang pemimpin dari sebuah negara, tapi dia seorang pemimpin dunia. Karena dia merombak seluruh tatanan dunia ini. Dengan munculnya revolusi Iran, seluruh gerakan-gerakan keagamaan itu hidup kembali. Dan itu menggeser posisi kelompok-kelompok nasionalis di berbagai dunia. Dan itu salah satu revolusi yang menggetarkan dunia. Di dunia ini ada beberapa revolusi yang menggetarkan itu. Satu, revolusi Prancis. Dua, revolusi Rusia. Revolusi Bolivia. Ketiga, revolusi Cina. Dan yang keempat itu revolusi Iran. Menggetarkan seluruh jagat raya ini karena pemimpin-pemimpin tiran itu betul-betul merasa tergoncang dirinya. Bayangkan seorang yang sudah usianya 90 tahun, ulama yang hidupnya miskin, tidak memiliki apapun di dunia, hanya berdasarkan catatan sejarah, beberapa buku yang merupakan hadiah dari penerbit, dan hanya beberapa piring dan gelas yang dia miliki, tapi mampu meruntuhkan sebuah rezim yang rezim itu didukung oleh negara-negara barat. Tentara-tentara rezim itu di backup sepenuhnya oleh Israel. Karena itu pada peristiwa revolusi itu, kebanyakan tentara atau sebagian besar tentara Iran pada saat itu adalah orang-orang Israel. Intelijennya, Safak, itu dibangun oleh Mossad. Jadi seluruh sistem itu dibangun oleh Israel, yang tentu saja itu di backup oleh Amerika. Tapi Imam Khomeini katanya, seorang tua dengan jubah yang juga sudah lusuh, itu mampu menggetarkan dan menghancurkan sampai ke akar-akarnya rezim yang didukung oleh dunia dikuasa itu. Dan itu kemudian menginspirasikan kepada seluruh gerakan-gerakan Islam di dunia atau gerakan-gerakan keagamaan di dunia untuk bangkit kembali. Dulu ada istilah yang sangat ditakuti pada rezim Orde Baru, yaitu ekspor revolusi. Jadi orang-orang yang datang ke kedutaan Iran atau mahasiswa yang belajar ke Iran itu dikhawatirkan akan menjadi agen-agen dari ekspor revolusi itu. Ditakuti betul. Nama-nama mereka yang berkunjung ke kedutaan Iran itu dicatat di Indonesia, termasuk di belahan dunia yang lain. Itu salah satu orang pemimpin yang hadir pada awal milenium kita ini. Tapi ini kemudian diserang oleh pemikir-pemikir barat. Tidak betul itu seperti itu, keyakinan seperti itu. Karena keyakinan itu muncul karena kekalahan orang-orang yang lemah. Mereka merasa kalah dan membutuhkan orang yang membela mereka, melepaskan diri mereka dari penindasan-penindasan itu untuk menyenangkan diri mereka dan membuat mereka bertahan hidup. Mereka kemudian menimbulkan keyakinan milenialisme itu. Termasuk pemikir-pemikir Indonesia juga, terutama yang berasal dari Muhammadiyah. Itu ada beberapa pemikir Muhammadiyah yang berkeyakinan seperti itu. Jadi itu hanya karena kekalahan-kekalahan orang-orang yang kalah saja muncul keyakinan itu. Karena mereka membutuhkan sebuah motivasi untuk bertahan dalam kekalahannya itu. Dan itu logis memang, Bu. Jadi orang itu untuk bertahan dari suatu kondisi krisis perlu sebuah motivasi. Kalau tanpa motivasi itu dia akan hancur. Saya pernah mendengar sebuah kisah ketika terjadi perang antara Iran dan Irak, dan ketika saya berada di Iran, setelah sekian lama terjadi pembebasan tawanan-tawanan perang. Ada salah seorang tawanan perang itu yang sudah tua sekali, mungkin usianya itu sudah 90-an. Dia cerita bagaimana dia bisa bertahan hidup dalam kekejaman
tentara Saddam yang menghukum dia. Dia ceritakan ketika dia perang dan mereka salah masuk ke dalam sebuah area, akhirnya mereka ditangkapi oleh tentara Irak. Kemudian mereka dibawa. Pertama mereka dibawa ke sebuah tempat katanya, yang tempat itu sangat tandus. Di bawah sebuah bukit yang kering itu ada sebuah gua, tapi di dalam gua itu sudah terbangun sebuah bentuk penahanan, bentuk tahanan seperti bunker gitu. Mereka ditaruh di sana, para tahanan-tahanan itu, dengan melepaskan seluruh pakaian mereka. Di situ hanya ada rumput-rumput kecil katanya yang kering, dan mereka tidak diberi makanan dan minuman. Jadi mereka bertahan dengan memakan rumput-rumput yang kecil itu. Kalau ibu-ibu ke Arab Saudi, ibu-ibu akan melihat kambing-kambing di Arab Saudi itu mencari tumbuhan itu di batu-batu itu. Kambing-kambing itu makan dari lumut-lumut itu. Jadi kalau ibu tidak melihat mana rumputnya kambing-kambing ini, kalau tidak makan rumput tapi gemuk-gemuk gitu. Dia mengatakan kami pertama dibawa ke sana, kemudian makan di situ. Setelah beberapa lama kami dipindahkanlah ke tahanan resmi. Tahanan itu berada jauh di bawah tanah. Di situ ada mengalir sedikit genangan air, dipenuhi dengan tikus. Setiap kami, tanpa pakaian itu, kemudian ditaruh di tempat itu dengan tikus yang banyak itu. Jadi tikus-tikus itu menggigiti kami gitu. Jadi tidak bisa tidur katanya di situ. Hanya 1 minggu sekali ada tentara Irak yang menjaga itu yang datang ke situ. Kemudian mereka bukan memberikan makan tetapi memukuli kami. Dan itu berlangsung sekian tahun sehingga kami harus makan dari daging tikus itu. Setelah beberapa tahun kemudian katanya itu satu persatu dipisahkan. Jadi kami itu hanya mendengar suara masing-masing antara tahanan satu dengan tahanan yang lain. Sampai kemudian beberapa lama, setelah sekian tahun, saya tidak jelas katanya beberapa lama, tapi dalam waktu yang sangat lama sekali, karena tempat itu gelap. Tidak tahu apakah itu siang ataukah malam hari. Kemudian kami dibawa dari situ, dikeluarkan. Saya melihat bahwa sebagian besar itu sudah tidak ada lagi gitu. Jadi cuma beberapa orang katanya. Kemudian kami dengan kurus katanya, seluruh itu sudah kelihatan tulang belulang. Kemudian kami dibawalah ke sebuah penjara biasa. Tapi di situ katanya dalam penjara biasa itu setiap 2 hari sekali, 1 hari kami lewati dengan kaki di atas dan kepala di bawah. Dan itu terus katanya dipukuli dan sebagainya. Nah yang menarik ketika wartawan itu bertanya, apa yang menyebabkan Anda ini dapat bertahan hidup sehingga dapat keluar dari kekejaman itu dan dapat selamat dari kekejaman itu? Dia berkata satu saja, bahwa saya merasa diri saya ini diawasi oleh Imam Mahdi. Jadi ada sebuah motivasi yang membuat dirinya bertahan. Nah, kata orang-orang yang anti pada keyakinan ini, mereka mengatakan bahwa itu karena keinginan untuk bertahan dalam kondisi krisis. Dalam kondisi dia dizalimi atau ditindas, orang itu perlu sebuah motivasi yang membuat dia bertahan hidup. Nah, salah satu motivasi itu adalah motivasi tentang sebuah keyakinan akan datangnya orang yang membebaskan mereka dari penindasan seperti itu, dari ketidakadilan seperti itu. Karena itu muncullah keyakinan seperti itu. Tapi dia lupa, para penulis itu atau para pemikir itu lupa bahwa keyakinan itu tidak mungkin didasarkan hanya sebuah motivasi kalau dia muncul pada seluruh agama atau seluruh keyakinan. Karena apa? Karena banyak pengikut-pengikut agama yang tidak berada dalam ketertindasan. Atau banyak orang di dunia ini yang tidak berada dalam ketertindasan dan memiliki keyakinan itu. Jadi keyakinan itu bukan berasal dari rasa ingin menyelamatkan diri, tapi memang bahwa keyakinan itu memiliki dasar. Kalau di dalam Islam, keyakinan itu disebut dengan keyakinan Imam Al-Mahdi. Ada dasar di dalam Al-Quran. Paling tidak saya ingin membacakan 2 ayat Al-Quran saja. Yang pertama pada surah An-Nur ayat ke-55. Allah mengatakan begini, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihat yastakhlafannahum fil ardi kama stukhlifu allazina min qablihim waliyumkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum waliyubaddilnahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yusyrikuna bisyai'an wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun. Allah mengatakan begini di dalam ayat itu. Sungguhnya Allah telah menjanjikan
kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh untuk menjadikan mereka ini pemimpin-pemimpin di muka bumi ini, sebagaimana yang sudah dijanjikan kepada orang-orang sebelum mereka, dan menetapkan mereka dalam agama yang diridhoi, dan merubah mereka dari kondisi ketakutan pada kondisi yang aman. Dan mereka menyembah kami dan tidak mensyarikatkan diriku, kata Tuhan, dengan sesuatu apapun. Dan barang siapa yang kafir setelah itu, mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini bercerita sebenarnya tentang sebuah kondisi bahwa pada suatu saat Allah akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka menjadi pemimpin dunia ini. Sebagaimana yang pernah diberikan misalnya pada orang sebelumnya, yaitu misalnya pada zaman Nabi Sulaiman atau pada zaman Nabi Musa, pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, ini akan diberikan juga pada umat Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini untuk Nabi Muhammad. Nah, pada zaman Nabi Muhammad yang terjadi bahwa Islam itu hanya memimpin sebagian kecil daerah di dunia ini. Dunia ini belum dipenuhi seperti itu. Tapi janji Tuhan ini itu bersifat menyeluruh kepada seluruh penduduk bumi. Sehingga seluruh dunia ini dalam ayat itu akan dipimpin oleh orang yang soleh, yang beriman, yang tidak menserikatkan Allah dengan sesuatu apapun, dan sistem yang berkembang di dunia itu adalah sistem keadilan. Dan pemimpin pada saat itu disebut dengan Al-Mahdi. Yang kedua, pada surah Al-Anbiya ayat 105. Pada surah Al-Anbiya ayat 105, Allah mengatakan di situ, wa katabna fi zabur anal arda yarisuha ibadiyas salihun. Kata Allah dalam ayat itu, dan kami telah tetapkan dalam kitab Zabur, kalau dalam situ kalau salah mungkin dalam terjemahannya itu disebutkan Lauhul Mahfuz, bahwa dunia ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Dan itu belum pernah terjadi sampai detik ini, sampai pada saat saya bicara ini, dunia ini belum pernah terjadi berada dalam kondisi dipimpin oleh orang-orang yang soleh gitu. Kalaupun ada, itu hanya sekelompok kecil saja dari sebuah wilayah yang kecil. Tapi wilayah yang besar itu dipimpin oleh orang-orang yang salah. Dari zaman Rasulullah sampai saat ini, belum pernah terjadi satu kali pun. Artinya apa? Bahwa ayat ini merujukkan pada sebuah kondisi yang sampai sekarang belum terjadi. Sebuah kondisi nanti yang akan terjadi itu. Ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah itu terjadi pada zaman kami ya Rasulullah? Tidak, kata Rasulullah SAW. Apakah itu terjadi pada zaman setelah kami ya Rasulullah? Tidak, kata Rasulullah. Itu akan terjadi nanti ketika hadirnya keturunanku yang bernama dengan nama yang sama denganku, Muhammad. Itu keyakinan Al-Mahdi yang berasal dari Al-Quran. Saya ingin berbicara pada hal yang lebih spesifik tentang Al-Mahdi di dalam hadis-hadis dan juga tentang keyakinan tentang Al-Mahdi itu. Di dalam hadis misalnya ada sebuah hadis ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Ibrahim alaihissalam sebagai seorang nabi. Tiba-tiba di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam itu muncul cahaya yang berwarna-warni, yang luar biasa indahnya, yang berasal dari langit. Muncul cahaya itu. Kemudian cahaya itu begitu mempesona Nabi Ibrahim alaihissalam dan membuat dia sesaat melupakan segalanya. Sampai kemudian Nabi Ibrahim itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ilahi wa sayyidi ma hazan nur. Duhai Tuhanku dan penghuluku, apa gerangan dari cahaya ini? Kemudian kata Allah, Ya Ibrahim, hazan nur Muhammad. Kata Allah, wahai Ibrahim, ini adalah cahaya dari Muhammad. Dia adalah seorang nabi yang akan dibangkitkan setelahmu. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya lagi, Ilahi wa sayyidi wa ara nuran ila janibihi. Duhai Tuhanku
dan junjunganku, aku melihat cahaya yang lain di sisinya. Qala, kemudian Allah berkata, ya Ibrahim, hadza nuru Ali Nasiruddini. Ini adalah cahaya dari Ali, penolong dari agamaku, kata Allah. Kemudian Ibrahim alaihissalam bertanya lagi kepada Allah, ya ilahi wa sayyidi wa ara nuran yali nurain. Kata Ibrahim, duhai Tuhanku dan junjunganku, aku melihat cahaya yang memancarkan dua cahaya. Kata Allah, ya Ibrahim, hadza nuru Fatimah taliyun abaha wa ba'luha wa fatumat biha mahabihima minan nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, itu adalah cahaya Fatimah. Dia memancarkan cahaya bapaknya dan cahaya suaminya. Futimat biha mahabihima, akan terlindungi pecinta keduanya dari api neraka, kata Allah. Kemudian Nabi Ibrahim berkata lagi, ilahi wa sayyidi wa ara nuran yaliyan salasa anwar. Duhai Tuhanku dan junjunganku, aku melihat dua cahaya yang memancarkan tiga cahaya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, hadanal Hasan wal Husain yaliyan nur abihima wa ummihima wajadahima. Wahai Ibrahim, ini adalah nur atau cahaya dari Al Hasan dan Husain yang memancarkan cahaya bapak keduanya, ibu keduanya, dan kakek keduanya. Kemudian Ibrahim bertanya lagi, ilahi wa sayyidi wa ratis'atun anwar qad ahda qawabal khamsa anwar. Tuhanku, wahai junjunganku, aku melihat 9 cahaya yang muncul dari 5 cahaya. Kemudian Allah mengatakan, wahai Ibrahim, haula ulaimatu min wuldihim. Kata Allah kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, mereka adalah imam-imam dari anak mereka. Kemudian Ibrahim berkata kepada Allah, ilahi wa sayyidi wa bimaza ya'rifun. Duhai Tuhanku dan junjunganku, dengan apa aku mengenal mereka? Kemudian Allah mengatakan, ya Ibrahim, awaluhum Ali bin Husain wa Muhammad bin Ali wa Ja'far bin Muhammad wa Musa bin Ja'far wa Ali bin Musa wa Muhammad bin Ali wa Ali bin Muhammad wal Hasan al-Askari wal Mahdi Muhammad bin Hasan sahibuz zaman. Kata Allah, wahai Ibrahim, yang pertama dari mereka adalah Ali bin Al-Husain, yang kedua Muhammad bin Ali, kemudian yang ketiga itu Ja'far bin Muhammad, yang keempat dari cahaya itu adalah Musa bin Ja'far, yang kelima Ali bin Musa, yang keenam Muhammad bin Ali, dan yang ketujuh Ali bin Muhammad, dan yang kedelapan Al-Hasan al-Askari, dan yang kesembilan, cahaya yang 9 itu yang berasal dari 5 cahaya itu, Al-Mahdi Muhammad bin Al-Hasan sahibuz zaman. Dia Al-Mahdi Muhammad bin Hasan, pemilik zaman. Hadis ini diriwayatkan bukan hanya berasal dari kaum Syiah, tapi juga berasal dari Ahlus Sunnah. Jadi keyakinan tentang Al-Mahdi ini adalah keyakinan yang berasal dari 2 mazhab yang besar ini. Saya kebetulan memiliki sebuah buku. Ada banyak buku tentang Imam Mahdi ini. Ada mungkin saya memiliki, paling tidak saya memiliki ada 30 buku yang menceritakan tentang Imam Mahdi ini. Ada sebuah buku yang saya miliki saat ini. Buku ini tentang Imam Mahdi menurut Ahlus Sunnah, yang pengumpulnya mengumpulkan kitab-kitab hadis, yang kitab-kitab hadis itu diambil hanya pada bagian yang bercerita tentang Imam Mahdi dari kitab-kitab Ahlus Sunnah dan dikumpulkan menjadi satu. Ada 657 kitab yang terangkum dalam kitab ini yang bercerita tentang Imam Mahdi itu. Saya pernah menghitung hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi ini yang berasal dari jalur Ahlus Sunnah ada 3.441 hadis. Kalau digabungkan dengan hadis yang berasal dari Syiah, seluruh hadis-hadis yang bercerita tentang Imam Mahdi itu ada sekitar 7.000 sekian. Yang ajaib adalah seluruh hadis itu
jumlah hadis yang sedemikian itu lebih banyak dari hadis-hadis yang bercerita tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, atau tentang zakat. Tapi ajaibnya, aneh bin ajaib, hadis-hadis yang bercerita tentang Imam Mahdi ini dicoba untuk dilupakan orang, atau sengaja dilupakan, atau sengaja kemudian dicoba untuk dihilangkan. Saya pernah menemukan sebuah tulisan, dan saya kemudian meminta teman saya yang mengenal penulis itu untuk membuat sebuah perdebatan. Dia menulis sebuah makalah, yang makalah itu kemudian diterbitkan dengan mengatakan bahwa hadis yang bercerita tentang Imam Mahdi itu hanya satu hadis, dan itu sanadnya dhaif. Ini aneh bin ajaib ini. Saya pikir ini penulisnya ini bodoh dan tolol. Karena saya menemukan itu kalau dikumpulkan semua 7.000 lebih hadis, dia hanya mengatakan bahwa hadis tentang Imam Mahdi itu hanya satu. Saya sempat emosi juga ini. Saya minta teman saya yang mengenal penulis itu, saya siap untuk berdebat tentang tulisannya itu. Tapi kemudian itu tidak mendapatkan jawaban seperti pungguk merindukan bulan. Saya ingin membacakan beberapa hadis yang berasal dari Ahlus Sunnah tentang Imam Mahdi itu. Dari sini saya tidak bicarakan sanad-sanadnya, Bu, tapi saya langsung baca saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuzhibal ayyama wa layali hatta yamlikul rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu ismi yamlaul arda adlan kama muliatun jawran wa musliman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah hancur dunia ini satu hari atau satu malam sampai dipenuhi oleh seorang laki-laki dari keturunanku namanya sama dengan namaku, yang akan memenuhi dunia ini dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dunia ini dipenuhi oleh kezaliman dan ketidakadilan. Itu satu hadis. Atau misalnya pada hadis yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda begini, sayakunu ba'di khulafa, akan datang setelahku khalifah. Wa min ba'dil khulafa umara, setelah khalifah itu akan ada pemimpin. Wa min ba'dil umara mulukun jababirah, dan setelah umara itu, pemimpin itu akan datang kerajaan-kerajaan yang bersambung. Tsumma yakhrujul mahdi min ahli baiti yamlaul arda adlan kama muliat jawran summa yu'ammarul qahtani fawallazi ba'asani bil haqq ma huwa duna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian akan datang al-mahdi dari ahlul baitku. Dia akan memenuhi dunia ini dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan ketidakadilan. Ada banyak lagi hadis-hadis yang seperti itu. Saya bacakan satu lagi, misalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju rajulun min ahli baiti wa ya'malu bi sunnati wa yunzilullahu lahul barakata minas sama' wa tukhrijul ardul barakataha wa tumla'u bihi adlan kama muliat zulman wa jawra wa ya'malu ala hadzal umma sab'a sinin wa yanzilu baital muqaddas. Kata hadis ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang laki-laki dari ahlul baitku. Dia akan melaksanakan dengan sunnahku, dan Allah akan menurunkan barakatnya dari langit dan mengeluarkan keberkatan dari bumi. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dunia dipenuhi oleh kegelapan. Dia akan memimpin umat ini sebanyak 7 kurun, dan dia akan muncul dari Baitul Muqaddas. Itu salah satu hadis atau beberapa hadis yang menceritakan dari jalur Ahlus Sunnah tentang Imam Mahdi itu. Itu untayan-untayan hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi menurut Ahlus Sunnah. Jadi keyakinan Imam Mahdi ini pada Islam adalah sebuah keyakinan yang dimiliki bersama antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Cuman tentu ada perbedaan yang mendasar antara dua keyakinan itu. Pernah suatu saat kaum Wahabiyah, kelompok Wahabi,
yang berkuasa sekarang di Arab Saudi. Kelompok Wahabi ini saya cerita sedikit, Bu. Sayangnya kita ini banyak penduduk Indonesia ini meyakini karena dia menguasai Arab Saudi, dialah sebagai Islam yang benar. Padahal dia menguasai Arab Saudi itu baru, Bu. Sekarang ini baru mungkin 105 tahun menguasai Arab Saudi. Sebelumnya terjadi sebuah revolusi yang disebut dengan revolusi Wahabi. Yang revolusi itu membunuhi ribuan umat Islam. Sampai katanya Masjidil Haram itu banjir oleh darah umat Islam. Ada 2 kali peristiwa Masjidil Haram itu dibanjiri oleh darah umat Islam, yaitu pada masa Al-Hajjaj, yang kedua pada masa revolusi Wahabi. Seluruh kuburan-kuburan dihancurkan dan diratakan. Sampai terakhir itu kuburan Rasulullah pun hendak dihancurkan. Tapi kemudian Turki mengancam, kalau dihancurkan kuburan Rasulullah, kami akan datang menyerang. Seluruh kuburan itu dihancurkan dengan sebuah keyakinan bahwa nanti akan terjadi kemusyrikan, orang akan menyembah kuburan. Padahal itu sebuah keyakinan yang super stupid. Karena apa? Tidak ada umat Islam yang menyembah kuburan, satu. Yang kedua, akan hilang seluruh peninggalan sejarah. Ketika orang datang ke sana, orang tidak menemukan lagi bagaimana apa yang terjadi pada masa itu, bagaimana peperangan itu, ini kubur siapa, sahabat-sahabat yang ada di situ. Itu karena kerjasama antara Ibn Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab dan dengan tentara-tentara Inggris. Mereka didudukkan di situ. Inggris pada saat itu sedang berkuasa, sedang menjajah sebagian wilayah di Timur Tengah, dan didudukkanlah Ibn Saud ini sebagai raja dan Muhammad bin Abdul Wahab ini sebagai qadhi. Ajaran Islam yang dikembangkan itu ajaran versi Muhammad bin Abdul Wahab itu, karena itu digelari dengan ajaran itu sebagai ajaran Wahabi. Nah, mereka pernah meneliti hadis Imam Mahdi ini untuk membatalkan keyakinan tentang Imam Mahdi ini. Tapi ternyata Rabithah Alam Al-Islami sebagai sebuah majelis bagi ulama-ulama Wahabi itu menemukan bahwa hadis-hadis yang berkaitan tentang Imam Mahdi itu mutawatir. Sehingga kemudian mereka menetapkan bahwa hadis-hadis tentang Imam Mahdi itu sahih dan mutawatir, dan keyakinan itu betul adanya. Jadi keyakinan tentang Imam Mahdi ini dimiliki oleh seluruh kelompok Islam. Hanya kemudian masing-masing mengaku bahwa Imam Mahdi itu berasal dari kelompoknya. Secara dalil hadis bahwa semua mazhab punya keyakinan itu di dalam Islam tentang Imam Mahdi itu. Hanya persoalan yang mendasar satu, bahwa tentang siapakah Imam Mahdi itu. Yang kedua, pada Ahlus Sunnah memiliki keyakinan Imam Mahdi itu akan muncul nanti pada akhir zaman. Sampai sekarang belum lahir orang yang bernama Imam Mahdi. Itu di Ahlus Sunnah. Berbeda dengan pandangan Syiah atau Ahlul Bait, Imam Mahdi itu sudah dilahirkan dan sekarang berada dalam kegaiban. Kita akan bicarakan ini tentang riwayat-riwayat ini. Saya sudah bacakan kepada ibu-ibu hadis tentang Imam Mahdi dari Ahlus Sunnah. Artinya sudah yakin, Bu, di Ahlus Sunnah itu ada hadis itu. Nah, saya akan bicarakan lagi tentang hadis-hadis yang lain yang menceritakan Imam Mahdi itu sudah lahir. Sebagaimana satu hadis tadi sebagai pendahuluan, saya bacakan kepada ibu-ibu, sudah ada hadis itu. Tadi yang menyatakan bahwa dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang melihat cahaya itu, bahwa Imam Mahdi itu berasal dari keturunan Fatimah. Nah, saya bacakan juga dari sumber Ahlus Sunnah. Ada banyak sumber Ahlus Sunnah. Saya tadi ada satu buku berasal dari kitab. Kitab itu ditulis oleh seorang ulama mazhab Hanafi yang bernama Alamah Kunduzi Al-Hanafi, dan dia menulis dengan judul kitab itu namanya Yanabiul Mawaddah. Yanabiul Mawaddah itu sumber-sumber kecintaan. Yanabiul Mawaddah nama kitab itu. Pada bab terakhir dia bercerita tentang imam-imam a'immatu ba'da Rasul. Kitab itu berisikan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Ahlul Bait Nabi. Dan ditulis oleh seorang ulama Hanafi yang berasal dari mazhab Hanafi, sih berasal dari mazhab Ahlus Sunnah. Dia tulis misalnya, dia kutip hadis di situ. Hadis itu berbicara seperti ini. Kalau Ustadz Jalal biasanya kalau lupa pasti akan mengatakan, wah karena saya sudah tua saya lupa. Saya akan mengatakan saya hafal karena saya masih muda. Di hadis itu begini, pada Yanabiul Mawaddah, datanglah serombongan rahib-rahib Yahudi kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka bertanyalah tentang kebenaran Islam, sampai kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, man wasiyuka ba'da? Fa innahu la nabiyyan illa lahu wasi. Kata rahib Yahudi itu, ya Rasulullah, siapakah
pengganti atau wasi setelahmu, pemimpin setelahmu, karena tidaklah setiap nabi itu kecuali mereka memiliki wasi. Fa inna wasi nabiyina Yusha bin Nun. Katanya wasi nabi kami, kata rahib Yahudi itu, yaitu Musa alaihissalam, wasinya adalah Yusha bin Nun. Kalau Harun itu nabi, Bu. Tapi setelah Nabi Musa ada Yusha bin Nun yang bukan nabi, tapi dia sebagai wasi bagi pengganti kepemimpinan setelah Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wasi min ba'di Ali bin Abi Thalib wa ba'dahu min abnaihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiku, penggantiku adalah Ali bin Abi Thalib, dan setelahnya min wuldi, dari anak dari Ali bin Abi Thalib itu. Kata rahib Yahudi itu, ya Rasulullah, a'rifuna asma'ihim, kemukakanlah atau berilah kabar bagi kami ini nama-nama mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ana wasi min ba'di Ali bin Abi Thalib, fa iza madu Ali bin Abi Thalib wasihu ba'da Al-Hasan bin Ali. Kalau wasi pemimpin setelahku, kata Rasulullah, adalah Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, maka pemimpin setelahnya adalah anaknya Al-Hasan. Fa iza madu Al-Hasan fa'ahuhul Husain. Kalau kemudian Al-Hasan meninggal, maka saudaranya Al-Husain. Fa'iza madul Husain fa'ibnuhu Ali. Kalau kemudian Al-Husain meninggal dunia, maka anaknya Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain. Fa'iza madul Husain wa ibnuhu Muhammad. Kalau meninggal Ali, fa'iza madul Ali fa'ibnuhu Muhammad, maka anaknya Muhammad. Fa'iza madul Muhammad fa'ibnuhu Ja'far. Kalau meninggal dunia juga Muhammad, maka anaknya Ja'far. Faiza mado Ja'far fa ibnuhu Musa. Kalau Ja'far meninggal dunia, maka anaknya Musa. Faiza mado Musa fa ibnuhu Ali. Kalau Musa meninggal dunia, maka Ali yang menggantikannya. Faiza mado Ali fa ibnuhu Muhammad. Kalau meninggal Ali, maka anaknya Muhammad. Faiza mado Muhammad fa ibnuhu Ali. Kalau Muhammad kemudian meninggal dunia, maka anaknya Ali. Faiza mado Ali fa ibnuhul Hasan al-Askari. Kalau meninggal Ali itu, maka anaknya Al-Hasan al-Askari. Faiza mado Hasan fa ibnuhu al-Mahdi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwal hujjatu fil ard. Kalau meninggal dunia Al-Hasan, maka anaknya Al-Mahdi, dan dia adalah hujah bagi dunia ini. Itu hadis yang berasal dari Ahlus Sunnah, dari kitab Yanabiul Mawaddah itu. Saya bacakan satu hadis lagi, Bu, nanti kita bicarakan. Ada satu hadis, ada banyak hadis sebenarnya, hadis yang seperti itu. Tapi ada sebuah peristiwa, yang peristiwa ini dasarnya dengan dasar sebuah hadis. Kitab itu bernama Kibritul Ahmar. Kibritul Ahmar itu di pinggirnya, tapi yang di tengah-tengahnya itu namanya Yawaqitul Jawahir. Yawaqitul Jawahir, kumpulan dari permata. Yawaqitul Jawahir, kumpulan dari permata, ditulis oleh seorang ulama dari Ahlus Sunnah yang bernama Sya'rani. Dia tulis kitab itu berasal dari sebuah kitab Ibnu Arabi. Berasal dari kitab Ibnu Arabi yang namanya Futuhatul Makkiyah. Suatu saat, kata Sya'rani di situ, ada orang yang mendatangi Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini adalah tokoh sufi yang besar, yang saya yakin ibu-ibu sebagian besar pernah mendengar namanya. Orang itu kemudian bertanya kepada Ibnu Arabi, ya Syekh, dipanggil Syekh Ibnu Arabi itu, siapakah Al-Mahdi itu? Kata Ibnu Arabi, Al-Mahdi adalah anaknya Hasan Askari. Hasan Askari adalah anaknya Ali At-Taki bita, dengan huruf ta. Ali At-Taki dengan huruf ta. Ali anaknya Muhammad An-Naki bin Nun. Dia adalah anak dari Ali Ar-Ridha. Ali Ar-Ridha adalah anak dari Musa bin Ja'far, merupakan putra dari Ja'far As-Shadiq. Dan Ja'far As-Shadiq adalah putra dari Muhammad Al-Bagir, dan Muhammad Al-Bagir adalah putra dari Ali Zainal Abidin, dan Ali Zainal Abidin adalah putra dari Al-Husain, dan Al-Husain adalah putra dari Fatimah. Itu jawaban Ibnu Arabi, dan dia kemukakan hadis-hadis yang berkaitan dengan silsilah Imam Mahdi itu. Dan itu berasal dari sumber Ahlus Sunnah. Ada sebuah keajaiban di sini. Sekarang itu ada di benak kita semua. Kok kemudian
Ahlussunnah tidak mengakui keimaman Imam Mahdi itu, atau mereka mengatakan bahwa Al-Mahdi itu akan nanti munculnya. Ada beberapa alasan yang menarik yang dimukakan oleh Ayatullah Ibrahim Amini yang beberapa waktu yang lalu hadir ke sini. Saya sempat menemani beliau selama di Bandung. Di situ dia kemukakan. Pertama, ada beberapa alasan. Satu, alasan politik, bahwa para pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat sampai khalifah-khalifah itu pada umumnya pemimpin-pemimpin yang berhadapan dengan Ahlul Bait Nabi. Mereka berusaha untuk menghilangkan pengaruh Ahlul Bait Nabi itu dalam kehidupan mereka, sehingga hadis-hadis yang berkaitan dengan Ahlul Bait itu dicoba dihilangkan. Tapi tidak mungkin karena hadis-hadis itu banyak. Akhirnya mereka mencoba merubah banyak hadis gitu. Yang kedua, itu alasan politik. Karena itu mereka kemudian merubah banyak hadis-hadis itu. Jadi keyakinan Al-Mahdi itu sudah jelas-jelas hidup, tapi mereka tidak bisa merubah, menghilangkan Al-Mahdi. Cuman kemudian mengalihkan Al-Mahdi itu pada saat ini belum lahir, akan muncul nanti pada akhir zaman. Yang kedua, alasan yang dikemukakan kenapa Ahlussunnah itu menolak itu, kalau mereka menerima hadis-hadis yang menyatakan bahwa Imam Mahdi itu berasal dari Imam Hasan Askari, maka sekarang ini pastilah Imam Mahdi itu sudah hidup. Kalau sudah hidup, berarti yang berhak untuk memimpin itu adalah Imam Mahdi itu. Jadi kembali lagi sebenarnya masalahnya masalah politis juga. Itulah kata Ibrahim Amini yang menjadi sebab kenapa orang-orang itu merubah hadis atau muncul hadis-hadis yang palsu yang berkaitan dengan Imam Mahdi ini. Saya ingin memukakan beberapa alasan tidak mungkinnya Imam Mahdi itu belum lahir itu atau belum muncul itu. Yang pertama adalah hadis dari Rasulullah SAW. Dan hadis itu banyak. Hadis dari Rasulullah itu, Rasulullah mengatakan begini, Bu, la yakhlul ardo min hujjatillah. Kata Rasulullah, tidak mungkin bumi itu kosong dari hujah Allah. Yang maksud dengan hujah adalah seseorang yang menjadi pemberi petunjuk dan merupakan cerminan dari ajaran-ajaran Allah di muka bumi ini. Itu disebut dengan hujah. Hujah itu berarti dalil, Bu. Kalau orang itu melihat orang itu saja, dia sudah merupakan sebuah dalil bagi orang-orang untuk mengikutinya. Saya contohkan dalam sebuah kisah misalnya, suatu saat Imam Ali Ar-Ridha yang berada di Madinah dipaksa oleh Khalifah Al-Ma'mun untuk pindah dari Madinah ke kota Tus, pusat pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun pada saat itu. Karena Al-Ma'mun salah satu khalifah dari Bani Abbas yang merupakan anak dari Harun Ar-Rasyid, dia khawatir kalau Imam Ali Ar-Ridha tetap berada di Madinah, dia akan kesulitan untuk mengawasi pengaruh yang berkembang dari Imam Ali Ar-Ridha itu. Karena itu dia paksa Imam Ali Ar-Ridha untuk meninggalkan Madinah dan pindah ke kota Tus di Iran, sehingga dia mudah mengawasi aktivitas dari Imam Ridha itu. Ketika sampai di pinggiran kota Tus, datang orang berbondong-bondong mendatangi Imam Ridha itu. Imam Ridha pada saat itu berada di sebuah tempat yang tertutup. Imam Ridha juga menutupi wajahnya dengan sebagian sorbannya. Ada ratusan orang-orang yang mendatangi Imam Ridha pada saat itu, dan mereka berkata kepada Imam Ridha, "Ya benar Rasulullah, tampakkanlah wajahmu kepada kami sehingga kami dapat melihat wajah suci keturunan Rasulullah SAW." Kata Imam Ridha alaihissalam, "Jangan, kalian pasti tidak tahan melihatku." Kata orang-orang itu, "Tidak Imam Ridha, kami ingin melihat Rasulullah SAW, tapi tidak mungkin. Tapi sekarang kami ingin melihat wajah cucu Rasulullah SAW." Mereka memaksa Imam Ridha untuk memperlihatkan wajahnya. Dan ketika Imam Ridha memperlihatkan wajahnya, orang-orang itu tampak sadar menangis dengan luar biasa. Dalam riwayat diceritakan bahwa mereka menangis di tempat itu selama 3 hari. Dia melihat sebuah cahaya yang lain. Tampak pada wajah Imam Ridha sebuah kekuatan yang begitu dahsyat memancar di wajahnya yang mempengaruhi gelombang emosi mereka. Itu salah satu tanda bahwa diri daripada orang tersebut adalah hujah atau tanda Allah. Rasulullah SAW misalnya sebagai hujah Allah, tanda Allah.
Ketika misalnya Rasulullah dalam riwayat-riwayat disebutkan, kami itu menatap wajah Rasulullah seakan-akan kami itu tidak akan pernah, tidak terlintas dalam pikiran kami ketika menatap wajah Rasulullah untuk berpaling sedikit pun dari wajah Rasulullah itu. Jadi wajah Rasulullah itu begitu indahnya sampai menatap wajah Rasulullah itu merasuki hati orang-orang itu. Pada saat Imam Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin khalifah yang keempat, setelah peperangan yang sekian lama, banyak orang-orang yang sekian lama tidak kembali ke Madinah. Tapi kemudian banyak muncul anak-anak, lahir anak-anak ke dunia pada saat itu, sehingga mereka mengkhawatirkan bahwa anak-anak itu tidak dapat berdasarkan hasil hubungan di luar nikah. Untuk membuktikan itu, orang-orang mengumpulkan anak-anak itu dan mereka disuruh menatap wajah Imam Ali. Anak-anak yang berpaling dari menatap wajah Imam Ali adalah anak-anak hasil hubungan di luar nikah. Itu satu, wajah Imam Ali itu sebagai hujah bagi mereka, karena itu mereka sebagai tanda. Nah, disebut juga di dunia ini tidak akan pernah kosong, kata Rasulullah, dari seorang hujah. Jadi seorang yang mewakili sebagai tanda bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, disebut sebagai hujah juga bahwa mereka menjadi penghubung antara alam dunia dengan alam langit ini. Karena itu dalam hadis-hadis, selama masih ada hujah di dunia ini tidak akan pernah kiamat. Tapi begitu hujah itu meninggal dunia, maka hancurlah dunia ini. Ada banyak hadis-hadis yang di sini, Bu. Saya ingin membuktikan begini, Bu, bahwa tidak mungkin dunia ini kosong dari hujah. Kalau sekarang ini Imam Mahdi itu belum lahir, berarti sekarang ini kita berada dalam kekosongan seorang hujah. Padahal hujah itu tidak mungkin kosong di dunia ini. Kalau kosong dunia ini dari seorang hujah, maka hancurlah dunia ini. Dalam dunia tasawuf ada keyakinan bahwa pada setiap zaman itu ada kutub. Kutub itulah yang menjaga alam semesta ini dari kehancurannya. Yang dimaksud dengan kutub atau hujah itu pada zaman ini adalah Al-Imamul Mahdi ajallahu farajah syarif. Satu hadis yang lain saya ingin kemukakan bahwa di dalam kitab-kitab hadis juga ada hadis yang mengatakan begini: Man mata walam ya'rifu imam zamanihi mata mitatan jahiliyah. Kata Rasulullah SAW, hadis ini ada di Bukhari, di Muslim, di semua kitab hadis ini ada. Barang siapa yang meninggal dunia sebelum mereka atau mereka tidak mengetahui tentang imam zamannya, maka mereka mati dalam keadaan jahiliyah. Ini hadis yang sahih. Kalau saat sekarang Imam Mahdi itu belum muncul atau muncul pada akhir zaman nanti, berarti sekarang ini kita tidak punya imam. Artinya apa? Bahwa itu sebuah bukti bagi kita bahwa Imam Mahdi itu sudah ada, dan dia adalah keturunan Imam Hasan Al-Askari, imam ke-11 yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tapi sekarang kemana Imam Mahdi itu? Ada dua peristiwa. Saya ingin mengutip sebuah peristiwa. Ada seseorang yang mendatangi Imam Muhammad Al-Bagir. Kata orang itu, "Ya Imam, sami'tu ana min wuldika imamun akhiruz zaman." Kata orang itu, "Wahai Imam, aku mendengar kabar bahwa ada keturunanmu yang terakhir sebagai imam dari akhir zaman." Kata Imam Bagir, "Hadza amrut sakil." Ini adalah persoalan yang berat. Walahu ghaibatan. Dia mengalami dua kegaiban. Lau arafu banu Fatimah makanuhu laqatalahu. Kata Imam Bagir, anak-anak keturunan dari Fatimah itu mengetahui di mana tempatnya, maka mereka pasti akan membunuh Imam Al-Mahdi itu. Pertama, bahwa kata Imam Bagir, dia akan mengalami dua kegaiban. Kegaiban yang pertama dikenal sebagai kegaiban sugro, dan kegaiban yang kedua disebut dengan kegaiban kubro. Kegaiban sugro itu kegaiban yang pendek, kegaiban yang kubro itu kegaiban yang panjang. Tapi apa yang dimaksud dengan kegaiban? Kita sudah membuktikan bahwa Imam Mahdi itu ada, dan dia merupakan keturunan dari Hasan Al-Askari yang sudah meninggal jauh 1300 sekian tahun yang lalu meninggal dunia. Dan setelahnya itu anaknya yang bernama Imam Muhammad Al-Mahdi sudah lahir, tapi dia mengalami kegaiban. Apa makna kegaiban? Apakah kegaiban ini dia hilang masuk ke dalam alam lain? Apakah kegaiban berarti bahwa orang-orang karena kekuasaan Allah, orang-orang tidak mengenal dirinya? Tentu ada dua pandangan ini. Ada pandangan yang mengatakan bahwa Imam Al-Mahdi gaib.
dalam kegaiban, yaitu berada pada alam yang lain sehingga orang tidak mengetahui dia. Tapi ada yang mengatakan bahwa Imam Al-Mahdi itu gaib, tapi kegaibannya itu berarti bahwa dirinya itu ada di hadapan, di tengah-tengah manusia, cuman manusia tidak mengetahui bahwa itu sebagai Imam Mahdi. Dia mengalami kegaiban itu, tapi dalam makna, dua makna ini. Berdasarkan kisah-kisah, saya meyakini bahwa kegaiban yang kedua lah yang terjadi pada Imam Mahdi itu. Beliau ada di tengah-tengah manusia, tapi manusia itu tidak mengenali dirinya, kecuali hanya pada tingkat orang-orang yang mungkin sudah sangat mulia sajalah. Sebagai contoh misalnya, saya ingin kisahkan beberapa kisah perjumpaan orang-orang dengan Imam Mahdi. Suatu saat ada seseorang yang selalu setiap tahunnya menunaikan ibadah haji. Dia sudah menunaikan 7 kali menunaikan ibadah haji. Tentu tidak dalam seperti sekarang ini kayak pesawat. Kalau dulu pakai kafilah-kafilah itu dari Iran lah. Dia sudah menunaikan 7 kali perjalanan menunaikan ibadah haji, tapi tidak pernah berjumpa dengan Imam Mahdi. Padahal niat yang utama dari dia menunaikan ibadah haji berkali-kali itu adalah ingin berjumpa dengan Imam Mahdi. Sampai pada kali ke-7 dia mengatakan bahwa Imam Mahdi tidak ingin menjumpai dia karena dia mungkin masih merasa kurang soleh dan sebagainya. Jadi dia merasa memutuskan untuk tidak menunaikan ibadah haji pada kali ke-8-nya. Dia merasa bahwa dirinya sudah tidak lagi mungkin berjumpa dengan Imam Mahdi. Sampailah pada bulan haji dan orang-orang sudah mulai berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Dan dia sudah berniat untuk memutuskan untuk tidak menunaikan ibadah haji. Sampai suatu saat dia kisahkan, dia berjumpa dengan seseorang dan seseorang itu mengatakan, kenapa kamu memutuskan untuk tidak menunaikan ibadah haji? Dia kemukakan bahwa saya ini sudah 7 kali haji dan niat saya untuk menunaikan ibadah haji itu untuk berjumpa dengan Imam Mahdi. Tapi tidak sekalipun saya ini berjumpa dengan Imam Mahdi. Kata orang itu, pergilah saat ini. Saya pastikan Anda akan berjumpa dengan Imam Mahdi. Dia bilang, mana mungkin, dari mana saya bisa pastikan bahwa Imam Mahdi? Enggak, kata orang itu, nanti kamu di Masjidil Haram ketika pada hari ketiga setelah menunaikan ibadah haji, duduklah di sebuah tempat, di sebuah pilar dari Masjidil Haram itu, disebutkanlah tempatnya di situ. Setelah sholat subuh, duduklah di situ dan bersiap-siaplah kamu untuk kembali ke negerimu. Nanti akan datang orang yang akan menjemputmu. Tanpa sadar kemudian meniatkan dirinya untuk menunaikan ibadah haji itu dan datanglah ke Masjidil Haram. Setelah 3 hari menunaikan ibadah haji, dia kemudian duduk pada tempat itu setelah menunaikan sholat subuh. Tiba-tiba datang seseorang, dia mengatakan bahwa ikutlah dengan aku karena imam memanggilmu. Dia kemudian mengikuti orang itu dan orang itu menaikkan dia ke seekor kuda, katanya. Dia mengikuti orang itu dan kuda itu seperti sudah hafal jalannya sehingga dia sendiri kemudian lupa di mana posisi itu berada. Sampai pada beberapa bukit-bukit pasir itu, dia melihat di tengah-tengah bukit itu ada sebuah perkemahan kecil yang kemah itu berwarna hijau. Kemudian dibawa ke sana, kemudian orang itu mengatakan, ucapkanlah salam kepada pemilik kemah itu. Dan orang itu kemudian menghilang dari situ. Dia kemudian mengucapkan salam kepada orang yang ada di dalam kemah itu. Dan kemudian orang yang di dalam kemah itu membuka kemahnya dan menyampaikan salam. Ketika melihat wajah orang itu, dia tiba-tiba katanya seakan-akan masuk ke sebuah wilayah yang lain dari alam semesta ini. Dan dia merasakan sebuah getaran yang luar biasa. Dan kemudian dia jatuh dari kudanya dan tidak sanggup berdiri di hadapan orang itu. Kata Imam Al-Mahdi, aku sudah menerima kunjunganmu saat ini. Tinggallah bersama aku. Dan aku tinggal katanya selama 3 hari dengan Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi kemudian memberikan aku bekal untuk kembali ke negeriku. Dan bekal itu cukup sekali, pas ketika aku sampai ke negeriku bekal itu habis. Dan kemudian kata orang yang menuliskan cerita itu, setelah 3 hari dia sampai di negerinya, dia meninggal dunia. Itu satu kisah. Ada banyak kisah-kisah yang lain tentang perjumpaan dengan Imam Al-Mahdi. Saya ingin kemukakan satu kisah lagi. Satu kisah ini berasal dari Ayatullah Burujerdi. Kalau ibu-ibu ziarah ke kota Iran, di kota Qum, ada sebuah perpustakaan yang paling besar di dunia. Dan perpustakaan itu dibangun oleh Ayatullah Burujerdi ini. Jadi saking Ayatullah Burujerdi itu ingin mengumpulkan buku-buku itu, dia tahan menjual pakaiannya, walaupun pakaian itu cuma satu. Dia jual untuk menggantikan buku. Pernah katanya dia ziarah ke makam Fatimah Maksumah. Di depan itu dia lihat ada seorang perempuan yang menjual sebuah buku. Dan buku itu dia belum punyai. Perempuan itu
Dia katakan bahwa saya ini miskin, saya tidak punya ini, saya ingin jual buku ini untuk makan saya. Kata Ayatullah Burjardi, bagaimana saya tidak punya uang? Bagaimana kalau jubah saya ini saja sebagai ininya? Kata ini tidak apa-apa. Diambillah jubah itu dan digantikan. Sampai Quran dalam bahasa Jawa pun ada di perpustakaan itu. Nah, suatu saat datanglah seseorang berkunjung kepadanya. Di tengah ramai orang itu diperkenalkan dari sebuah kota di Iran, dan dia memiliki penguasaan terhadap ilmu angka. Jadi dengan menghitung ilmu angka itu, dia mengetahui apa yang sudah terjadi pada seseorang atau apa yang akan terjadi pada orang itu. Kata Ayatullah Burjardi, saya tidak percaya dengan ilmu yang Anda kuasai ini. Cobalah kalau Anda betul-betul menguasai ilmu ini, tunjukkan saya berada di mana tadi malam. Kemudian dia mulai menghitung dengan hitungan yang tentang Ayatullah Burjardi itu. Dia katakan bahwa dari hasil hitungan itu, Anda semalam berada di kota Mekah, di Masjidil Haram, dan bersama dengan Imam Mahdi. Ayatullah Burjardi dengan memerah mukanya, dia katakan hentikan, berhenti. Dan dia cepat-cepat keluar dari tempat itu dan pergi dari tempat itu karena tidak ingin diketahui orang. Itu satu bukti bahwa ada kisah-kisah orang yang berjumpa dengan Imam Mahdi. Ada seorang pelajar Pakistan, dia seorang pelajar agama yang dia menginginkan untuk berjumpa dengan Imam Mahdi itu. Dan dia berusaha, berdoa dan sebagainya untuk berjumpa dengan Imam. Sampai pada suatu saat dia pulang ke negerinya Pakistan, lewatlah dia di sebuah kedai. Kemudian dia mampir ke kedai itu, ada orang datang di situ. Jadi Imam Mahdi itu datang kepada pemilik kedai itu. Jadilah seperti pemilik kedai ini yang aku datangi dia. Dia wasiatkan kepada pelajar itu, berkata kepada orang itu, ketahuilah itu akulah Imam Mahdi yang kau nantikan itu. Dan dia terkagum-kagum dengan wajah orang itu yang tampak katanya usianya berkisar antara 30 dan 40, dengan wajah putih yang bersinar, dengan janggut yang terurus rapi, senyum yang tidak lepas dari bibirnya. Dan kata Imam Mahdi mewasiatkan pada saat itu, jadilah orang yang diziarahi oleh Imam Mahdi. Jangan jadikan dirimu itu sebagai orang yang menuntut untuk berjumpa dengan Imam Mahdi, tapi jadilah orang yang diziarahi oleh Imam Mahdi. Nah, kisah-kisah ini mengisahkan kepada kita tentang perjumpaan orang-orang dengan Imam Al-Mahdi. Ibu Taryo beberapa waktu yang lalu pernah mengunjungi sebuah masjid di sudut kota Qum, yang masjid itu diperintahkan untuk dibangun oleh Imam Mahdi kepada seorang petani pemilik tanah itu. Masjid itu bernama Masjid Jamkaron dan dibangun lebih dari 750 tahun yang silam. Dan orang-orang sekarang meyakini di situ bahwa orang-orang dapat berhubungan dengan Imam Mahdi melalui surat. Yang surat itu dimasukkan ke sebuah tempat yang kecil di belakang dari masjid itu. Surat yang banyak itu sebagai sebuah keajaiban tidak pernah diambil, tapi hilang dan tidak pernah penuh-penuh tempat itu. Kalau ibu datang ke sana, surat itu ditutup dengan besi yang kecil dan itu tidak pernah penuh dari jutaan orang yang mengunjungi itu. Secara logika, kalau misalnya jutaan orang yang datang ke sana dan memasukkan surat ke situ, pasti penuh. Apalagi suratnya kan tentu dalam bentuk amplop, bukan di kepel-kepel gitu kan sampai kecil baru masukin, bukan, tapi dalam bentuk amplop. Nah itu satu bukti perjumpaan itu yang menguatkan saya pada sebuah keyakinan bahwa kegaiban yang dimaksudkan itu adalah kegaiban dalam pengertian bahwa Imam Mahdi itu ada di tengah manusia. Dia terus melakukan bimbingan kepada manusia ini. Apa hikmah di balik kegaiban Imam Mahdi itu? Suatu saat Muhammad Iqbal, penyair dari Pakistan yang sangat terkenal dengan syair-syairnya, dia adalah orang yang katanya tidak percaya dengan para ulama itu di Pakistan. Karena ulama-ulama itu pada umumnya katanya adalah ulama-ulama yang ilmunya itu ilmu yang dahulu aja, tertinggal dengan keadaan sekarang ini, kata Muhammad Iqbal. Sehingga dia tidak mempercayai ulama-ulama yang ada di negeri Pakistan. Suatu saat datanglah seorang ulama Ahlul Bait. Datanglah orang kepada Muhammad Iqbal, dia mengatakan, Iqbal, ada seorang ulama besar ini. Kalau kamu ketemu dengan dia, pasti kamu akan merasakan cocok dengannya. Muhammad Iqbal mengunjungi ulama itu dan terjadi diskusi di situ, dan dia betul-betul kagum dengan ilmu dari ulama itu. Sampai kemudian Iqbal itu dipinjamin sebuah buku oleh ulama itu tentang imam di situ. Dia baca tentang imam itu, tapi kemudian dia datang lagi dan dia mengatakan bahwa aku tidak percaya tentang Imam Mahdi ini. Kata ulama itu, Anda pelajari kehidupan para imam sebelumnya, pasti akan percaya tentang kegaiban Imam Mahdi.
dan dia pelajari semua sampai timbul keyakinan itu. Keyakinannya muncul setelah melihat bahwa seluruh imam-imam sebelumnya dibunuhi oleh orang-orang yang memusuhi kebenaran. Jadi para pemimpin berusaha untuk menghancurkan imamah ini. Mulai dari Imam Ali misalnya dibunuh, Imam Al-Hasan diracun oleh istrinya sendiri karena kekuasaan pada saat itu. Imam Al-Husain dibantai di Karbala, terus sampai kemudian Imam Hasan Al-Askari pun diracun sehingga meninggal dunia. Kalau kemudian Imam Mahdi tetap hadir pada saat itu, pastilah dia sudah dibunuh. Dan kalau sudah dibunuh, maka tujuan utama apa yang kita bacakan pada ayat Al-Quran itu tidak terjadi. Yaitu apa? Bahwa dunia ini dipenuhi oleh keadilan. Karena itu dengan kekuasaannya Allah menggaibkan Imam Mahdi itu. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah digaibkannya Imam Mahdi itu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala secara alami dapat memberikan pelajaran kepada Imam Mahdi tentang apa yang terjadi di dunia ini, yaitu tentang bangkitnya sebuah kekuasaan dan hancurnya sebuah kekuasaan, sehingga nanti ketika Imam Mahdi hadir maka tidak akan terjadi kegagalan dalam revolusi keadilan itu. Dan revolusi itu ditegakkan berdasarkan hal-hal yang alami, sehingga seluruh dunia ini bisa ditegakkan berdasarkan pengetahuan dari Imam Mahdi itu tentang apa saja yang terjadi di dunia ini, apa sebab-sebab yang menghancurkan sebuah imperium, atau apa sebab-sebab yang menaikkan imperium yang lain. Dengan mempelajari itu semua, Allah mengajarkan kepada Imam Mahdi ini, sehingga Imam Mahdi itu dapat hadir dan menegakkan keadilan di tengah dunia ini. Tapi sekali lagi, sebagai akhir dari apa yang saya ungkapkan ini, saya ingin membacakan sebuah surat dari Imam Mahdi. Surat yang jelas-jelas ini berasal dari Imam Mahdi. Surat ini pada kegaiban sugro, kegaiban kecil, Imam Mahdi itu memiliki wakil-wakil. Ada 4 wakil dari Imam Mahdi itu. 1 yang bernama Utsman bin Sa'id Al-Amr. 2 Muhammad bin Utsman Al-Amr. Kemudian yang ketiga Husain bin Ruh Nubakhti. Yang keempat Ali bin Muhammad As-Samari dari kota Samarok, tempat kegaiban Imam Mahdi itu. Nah, surat ini ditulis Imam Mahdi kepada Ali bin Muhammad As-Samari